Tanah datar masih sangat hijau, udaranya sejuk di ketinggian 400 meter. Di sini ada Istana Pagaruyung. Dalam perjalanan keliling Indonesia ini, kami menerima banyak pesan dari kawan-kawan di Sumatera Barat. Kalau sampai Sumatera Barat, harus mampir ke Istana Pagaruyung. Nah, hari ini kami sampai di Istana Pagaruyung. Kenapa flag German flags? Ini flag. Oh iya, German flag, yes. Kenapa? Oh, Kenapa, Mas? oke, nanti kita tanya. 6 jam sebelumnya, kami ada di Magek, daerah Agam. Menikmati sarapan dahsyat ala Bukit Tinggi, ketan merah, pisang rajo, dan durian. Serta mengantar Bang Bono pulang kampung dan Lapeh Taraga setelah 20 tahun di rantau. Dari Magek, kami menempuh jalan-jalan aspal yang kecil menuju Istana Pagaruyung yang berjarak 40 km dari Magek. Cukup banyak persimpangan tanpa rambu. Jadi ya hati-hati saja. Cuaca mendung. Kondisi jalannya mulus sambil menikmati alam di daerah Agam dan tanah datar. Di sisi suwo awa ala nampak Istana Silinduang Bulan, Ranca Bana. Tapi manga langang bana, tak ada nampak satu orang pun. Wih, oke. Sah udah cinta Indonesia nih Bang ya? Ya, betul. Bang Saya Eki ya? cinta Indonesia. Wih, mantap. Jadi yang disebut matrilineal di Minangkabau itu sebetulnya seperti apa? Jadi sistem matrilineal di Minangkabau itu pertama memang sebagai wujud untuk protektor kepada kaum perempuan, perlindungan terhadap kaum perempuan. Bahkan memang seperti Ibu Songso tadi, sistem pusaka tinggi memang 100% tuh pergi ke perempuan, tapi lebih kepada wujud menjaga. Karena sejatinya pusaka tinggi yang diberikan kepada perempuan itu nggak boleh dijual, hanya boleh digadai. Yang punya perempuan, yang memutuskan laki-laki. Lelaki pengambil keputusan, dia nggak bisa seenak-enaknya melakukan hal tersebut karena yang punya perempuan. Nah, perempuan pun nggak bisa semena-mena meskipun dia yang punya, karena keputusan ada di lelaki. Dalam rumah itu ditempatkan perempuan. Tinggal di dalam istana ini pun perempuan dominan. Sedangkan anak laki-laki di surau. Ibu pernah dengar? Bahwasanya anak laki mulai beranjak balik, beranjak dewasa itu tidur di surau. Belajar ngaji, belajar silat, belajar adat. Tidur di surau. Nanti ketika dewasa si lelaki itu merantau. Nanti ketika menikah dia akan tinggal di rumah istrinya. Nah, makanya kalau terjadi perceraian, sisi perempuan tuh nggak harus berpikir keras. Dia nggak harus meninggalkan rumahnya. Yang begitu si lelaki. Yang menjadi awal masa suku Minang, Bodi Caniago, Koto Piliang. Apa aja empat ini? Awalnya dua, Bu. Oh, oke. Bodi Caniago, Bodi Caniago, dan Koto Piliang. Koto Pilang. Ini Nah, apa ini? Nama Kalau orang? kita namakan sebut itu Kelarasan. Apa itu? Kelarasan itu adalah cikal bakal yang menjadi suku-suku Minangkabau hari ini. Orang Minangkabau kan bersuku, Bu. Iya. Artinya setiap orang Minang itu berdasarkan apa suku ibunya. Nah, mula-mulanya dulu cuma dua. Bodi Caniago dan Koto Piliang tadi. Bodi Caniago itu artinya apa itu? Bodi Caniago itu sebenarnya ada mengadopsi dari sebuah bahasa. Kalau budi itu budi, perilaku Caniago berniaga. Dan Koto Piliang itu koto pilihan, kota pilihan, kata orang Cita seperti itu. Sistem yang mereka terapkan berbeda, Ibu. Bedanya? Kalau Koto Piliang, datuknya Datu Ketemanggungan, sistem yang mereka pakai itu otokrasi. Kalau dalam bahasa Minang, titik dari teh, otoriter. Apa kata pemimpin berlaku A ya A, B ya B, C ya C gitu. Harus ikut yang Ikut. Nah, kalau yang Bodi Caniago dia menyampaikan cara bahwasanya menyampaikan untuk sebuah mufakat itu berdasarkan musyawarah mufakat, lebih disebut dengan demokrasi.
bottom up seperti itu, atau bahasa Minang disebut membasi dari bumi. Tanah daerah itu ada 3 yang disimbolkan dengan 3 warna kita yang di luar, kayak bendera Jerman kata orang. Luhak Nantuo, Luhak Agam, dan Luhak 50 kota. Ini disebut sebagai tanah asal. Orang Minang berasal dari 3 daerah ini pertama mulanya. Luhak Nantuo itu di sini, Agam dekat Bukit Tinggi, 50 kota dekat Payakumbuh. Bahkan kalau ibu melihat sebuah rumah gadang, kita bisa memprediksi secara langsung kelarasannya apa berdasarkan bentuknya. Jadi bedanya itu ibu, kalau foto Kuliang seperti kita sebut itu otokrasi, dia memiliki tingkatan kayak bentuk istana ini. Sebelah kanan ibu di Caniago bentuknya datar. Falsafah orang Minang itu duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Artinya itu membedakan manusia atau seseorang di Minangkabau itu bukan karena pangkat, harta, jabatan, karena dipandang semua orang itu sama. Yang membedakan itu nan kuriak kundi, nan merah sago, nan bayek budi, nan indah baso. Artinya budi pekerti, basa basi, Bu. Itu masih sampai sekarang Masih, Bu. diyakini dan Masih di dalam kehidupan sehari-hari. dalam masih kehidupan ya? sehari-hari masih. Dan dari orang tua ke anaknya terus Benar, diturunkan benar, ya. betul. Jadi ketika ada apa maksudnya di Minangkabau, ketika ada seorang pemimpin dan dia menyampaikan sesuatu, bekerja semena-mena gitu ya, Bu. Orang Minang punya cara. Jangan dia laluan dewa. Artinya dengerin kata dia, kerja yang menurut kita. Karena apa yang disuruhnya itu udah jelas salah. Wow, bicara soal budaya dan adat Minang memang seru. Tak terasa, waktu sudah menjelang gelap dan kami harus melanjutkan perjalanan ke Sawah Lunto. Jalan tetap kecil, tetap mulus, tetap sepi, dan hamparan sawah dan bukit di sepanjang perjalanan tetap enak dipandang-pandang. Sampai di Sawah Lunto. Ada apa di Sawah Lunto? Nggak tahu. Besok kita lihat. Besok kita lihat ya, Bu. Kelihatan sih kayak waduh keren tuh di atas bukit gitu. Katanya sih harusnya keren ya, karena ada itu UNESCO World Heritage. Tapi apa yang di World Heritage kan juga belum tahu. Jadi besok kita lihat. Sekarang kita istirahat dulu.